San, gue punya 2 pilihan. Oke. Ya, tapi mesti pilih salah satu nih. Ya, nah pilihan yang pertama, loginnya cepet, registrasi cepet, mudah, gampang, tapi datanya nggak aman. Waduh. Nah, pilihan yang kedua, datanya sih aman. Nah, tapi login, registrasi, sulit, dan agak lama, agak panjang gitu. Nah, pilih yang mana nih? Sulit ya, Pak. Oke. Pilihan yang sulit nih, emang nggak bisa dua-duanya nih ya? Nggak bisa. Aduh, karena alaminya saya orangnya nggak sabaran. Tapi masa Oke. datanya nggak aman sih, Pak? Ya, Nggak bisa, Pak, beneran aman. nih, Pak, dua-duanya nih. Kalau bisa keduanya, kenapa enggak sih? Bisa buat saya? Oh, pasti dong. Ini ada jalan tengah nih. Apa sih Ada yang nggak jalan bisa tengah buat nih. mbaknya? Oh, bisa? Oh, Waduh. iya dong, pasti dong. Buat yang lain bisa nggak? Oh, pasti jelas bisa. Waduh, yang lain ternyata bisa juga. Iya, Ini kalau pasti. IBM udah ngomong bisa, pasti bisa nih. Nanti kita bahas ya, Pak ya. Yep, oke. Halo Techliners, welcome di Techline Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners yang gabung di sini dijamin akan mendapatkan informasi terkini, terupdate seputar teknologi, bisnis, dan juga thought leadership. Nah, ini kalau kita bicara soal teknologi di era digital kini, ini tuh lagi banyak marak terkait dengan customer experience gitu ya, di berbagai layanan termasuk di aplikasi. Karena dari zaman dulu sampai sekarang tetap nih, customer is a king. Kalau di sesi podcast sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menjaga performa aplikasi agar tetap prima. Di sesi podcast kali ini kita akan bahas dari sisi akses manajemennya. Nah, ini nih kadang-kadang suka ada drama nih ya seperti tadi antara customer sama organisasi. Customer tuh pengennya cepet, nggak berbelit-belit, nggak lama. Ini saya banget sih ya. Tapi satu sisi juga ini organisasi tuh pengen ini datanya harus aman nih karena data is a new oil. Jangan sampai datanya bocor, dimanfaatkan oknum tertentu atau bahkan berakhir di dark web. Wow, ini tentunya permasalahan yang perlu diatasi. Tapi bagaimana? Teknologi apa yang bisa digunakan? Nanti kita akan bahas tentunya di sesi podcast kali ini. Baik, di sesi kali ini tentunya saya nggak sendiri. Dari tadi udah lihat bertiga ya. Kalau sendiri saya di sini bukan podcast nih, stand up comedy. Nah, di sini sudah ada 2 pembicara luar biasa. Yang pertama sudah hadir dari Multipolar Technology, Pak Hansen Panjaitan. Ya, tentunya di sini sebagai senior consultant ataupun software engineer yang experience-nya sudah 15 tahun nih dalam consulting, software development sampai dengan implementation. Di sini juga sudah ada dari IBM Indonesia Bapak Alan, ini selaku partner technical specialist security dari IBM. Pengalamannya udah 10 tahun dengan berbagai sertifikasi ya dalam hal network engineer, cyber security sampai koki gitu ya, Pak. Oh enggak? Kayaknya perlu dipertimbangkan ya. Boleh dipertimbangkan ya. Mungkin itu yang saya cari selama ini. Yang buat Passion. sertifikasi Yes, baru. itu passion baru mungkin ya. Oke, baik. Tentunya di sesi kali ini kita akan bahas dengan 2 pembicara komponen terkait dengan melindungi customer experience dan akses manajemen di era digitalisasi. Nah, ini langsung aja masuk ya, balik lagi. Customer experience versus keamanan data. Satu sisi customer pengennya mudah, satu sisi organisasi nggak bisa. Keamanan data harus ada ONA, ini itu yang dilewatin. Ini Bapak boleh cerita nggak sih Pak, drama kasus seperti ini pernah ditemuin nggak sih mungkin? Pak Hansen? Oke, ya ini menarik sekali gitu ya. Antara 2 hal ini, keamanan versus kenyamanan gitu. Nah, ada drama ya, tapi bukan drama Korea pastinya. Ya, drama yang terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Gitu. Jadi saya punya kenalan ya, dan kenalan saya ini kebetulan salah satu pelanggan ya di salah satu perusahaan FSI ya begitu, dan dia sudah lama menggunakan layanan digital dan layanan-layanan dari FSI ini gitu, dan kemudian si FSI ini mengupdate layanan digitalnya dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih kekinian lah seperti itu begitu, dan ternyata ketika diupdate si teman saya ini nggak bisa lagi mengakses layanan digitalnya yang selama ini udah dia nikmati cukup lama gitu, udah tahunan gitu ya, dia udah jadi pelanggan di situ udah lama gitu. Nah, terus kemudian ya seperti biasa yang dia lakukan adalah ya udah kontak CS-nya gitu ya, terus kemudian dia datang ke salah satu kantor cabang ya, dan kemudian dia dikasih solusi, oh ya udah ini jalanin lagi lah proses registrasinya begitu. Nah, tapi setelah dengan dikasih solusi begitu ya pasti dongkol ya gitu ya, dan saya kira sih natural lah gitu, semua pasti dongkol lah gitu. Nah, tapi kemudian dia akhirnya ya udah dia jalanin, tapi ternyata proses registrasinya ini juga tidak mudah ya,
dan cukup lama dia jalanin dan nggak kunjung ada penyelesaian masalahnya lah gitu. Dan akhirnya ya sudah, dia pikir juga ya this is not worth my time, juga ya ngapain juga ini saya paksain kalau seandainya emang udah nggak bisa. Akhirnya ya udah, saya cabut aja dari sini. Dia nonaktifkan akunnya gitu, dan kemudian dia pilih ke FS saya yang lain. Ya sayang sih, tapi Berapa ya lama tuh, inilah bulanan. Bulanan gitu. Itu sih saya juga sih, Pak. Ya, kalau saya pikir sih kadang-kadang sih cukup sabar juga ya dia ya. Ya acung jempol juga sih. Saya nggak sesabar itu tuh. Sama Mbak. Jadi kayak langsung saya. cabut. Sama. Langsung Bahkan cabut. nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Saya 1 minggu 2 minggu aja nggak bisa. Ya udahlah, saya mohon maaf ya, saya ke yang lain Yang aja. lain Mohon aja maaf. ya. Waduh. Pastilah. Iya, Nah, iya. Itu dari sisi customer. Kalau dari sisi organisasi, drama atau kasus seperti apa juga nih, Pak? Ya, kasusnya sih kalau dari yang saya dapatkan dari teman-teman ya selama ini, itu biasanya tuh kesulitan kalau untuk manage, kalau misalnya ada beberapa aplikasi gitu ya. Jadi semua aplikasi ini, semua layanan digital ini itu semuanya customer facing, dan semuanya itu punya tujuan atau punya katakanlah lini bisnis yang berbeda-beda seperti itu. Nah, tapi juga approach-nya juga manage-nya juga masing-masing. Dia memanage keamanannya tuh masing-masing gitu. Nah, jadi kalau misalnya harus diupdate gitu ya. Kalau misalnya harus diupdate ya, jadi harus one by one. Lama, sulit gitu ya, dan kadang-kadang tuh pasti ada yang miss. Nah, dan ini yang berbahaya sebenarnya gitu kan, apalagi kita udah berhubungan dengan security ini. Nah, jadi ini jadi salah satu kesulitan yang dialami biasanya sama teman-teman yang dari sisi bisnis ya. Nah, berarti customer experience sama keamanan data nih saling bersinggungan ya? Bisa jadi barrier satu sama lain? Bisa dihilangkan nggak sih mungkin, Pak Alan? Sebenarnya bukan menghilangkan, Mbak, tapi meminimalisir atau meminimalkan. Jadi kita butuh nih solusi end-to-end solution, di mana dibutuhkan teknologi end-to-end solution yang mengenable digital identity life cycle journey. Contohnya? Contohnya misalkan bagaimana saya memberikan keamanan second barrier ketika customer akan login di aplikasi atau di website tertentu. Simpelnya gini, Mbak. Saya pagi-pagi tadi datang sekitar jam 8.30 datang ke sini. Saya ke Multipolar office. Saya ketemu dengan security. Saya ditanya, "Pagi Pak, mau kemana Pak?" "Saya mau ikut podcast di dalam." Oke, saya diantar ke resepsionis. Di resepsionis saya ditanya juga, "Mohon maaf Pak, Bapak mau ketemu siapa? Bapak mau ngapain ke sini?" Otomatis saya jawab kan. Saya jawab, "Oh, saya mau ikut podcast." Hobinya ditanya juga Oh, nggak, enggak. Kalau hobi enggak. Kalau hobi Oke, enggak. oke. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Sama siapa sekalian? Terus saya ditanya kembali, "Pak, mohon maaf, bisa scan dulu, terus registrasi dan juga ada penukaran untuk KTP." Nah, itu dia salah satu contohnya second barrier yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keamanan dari sisi pelanggan. Oke. Yang kedua yaitu bagaimana saya memberikan kemudahan customer untuk dapat melakukan login menggunakan single identity. Oh ya? Gimana tuh? Contohnya gini, ada satu perusahaan, contohnya bergerak banyak sekali bidangnya, banyak sekali bidang bisnisnya. Dan juga saya sebagai pelanggan, saya melakukan registration di satu company, tapi itu masih satu grup holdingnya. Ketika saya move ke PT yang kedua, atau saya melakukan login ke PT yang kedua, saya tidak perlu melakukan registrasi lagi. Cukup satu identity, saya bisa akses semuanya. Dan itu menjadi sebuah kemudahan dong buat saya. Saya nggak mau ribet lah, oh saya harus registrasi di PT A, padahal itu satu grup. PT B, PT C, dan lain-lain. Hanya butuh single identity, saya bisa akses semuanya. Bagaimana nggak dimudahkan? Bagaimana nggak saya senang gitu? Saya nggak perlu repot-repot. Saya harus masukin nama lagi, terus masukin identity, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Saya udah punya kok satu, kenapa nggak bisa dipakai di yang lain? Integrasi ya, Pak? Yes, agree tuh. Berarti nggak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir gitu ya, Pak ya? Ya, diminimalisir. Karena kalau dihilangkan itu ibaratnya seperti gini nih, Sandra login gitu ya. Sandra login, terus memang sih loginnya cepet, ya gitu ya, nyaman. Tapi kemudian diintipin. Bisa diintip nih, wah nih Sandra punya saldo berapa nih? Wah, sedih tuh kalau diceritain. kemarin itu tadi baru belanja apa nih? Berapa harganya nih? Nah, tuh kan jadinya ketahuan kan, aktivitasnya kelihatan semua. Nah, tuh seperti itu. Itu kalau dihilangin baratnya.
Terus lalu solusi konkretnya untuk customer experience iya, keamanan data iya, seperti apa nih Pak? Nah, jadi mungkin ini aja ya, langsung aja saya sebutkan. Jadi kalau di dalam dunia IT dan di dalam dunia cyber security itu ada dikenal sebuah platform namanya CIAM, ya, Customer Identity and Access Management, atau biasanya sering disingkat dengan CIAM. Gitu. Nah, jadi CIAM ini adalah sebuah platform ya, di mana dia akan menjawab kedua hal itu, gitu ya. Dari sisi customer, dia akan menjawab kebutuhan customer, karena customer kan maunya kan enak, nyaman, cepat saya ngakses ngakses layanan digital saya. Nah, jadi dia harus bisa memberikan kenyamanan ketika si customer itu melakukan login, melakukan registrasi, walaupun mungkin ya sedikit lebih panjang prosesnya gitu, tapi dia aman, nyaman, dan satu lagi juga memberikan sense bagi si customernya bahwa data saya aman di sini. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, dari sisi business owner gitu ya, atau dari sisi organisasi gitu, organisasi itu ketika dia mau memanage keamanan dari keamanan akses khususnya ya, dari semua aplikasi yang dia punya gitu, dia bisa manage itu dengan mudah. Dia bisa mengintroduce change, atau dia bisa mengintroduce perubahan-perubahan, apakah perubahan terkait regulasi atau perubahan terkait kebijakan perusahaan gitu ya. Dia bisa lakukan dengan mudah, dia bisa lakukan dengan cepat. Tadi Bapak sebutkan CIAM, tapi saya sering dengar juga sebenarnya istilah Zero Trust. Nah, ini CIAM Zero Trust ini beda atau bagaimana nih? Mungkin Pak Alan? Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya itu konsep yang bisa diartikan berbeda, tapi saling berkolerasi. Jadi apa sih sebenarnya IBM CIAM atau Customer Identity Access Management itu? Solusi IBM CIAM adalah solusi IBM Security yang membantu menyatukan business owner dan teknologi stakeholder yang punya teknologi untuk membantu customernya agar dapat merasakan feel yang sama ketika dia bisa akses login registration di dalam mobile apps ataupun di dalam website. Oke, dan juga sekaligus menjaga data pribadi mereka tuh agar tetap aman. Dan juga ada satu lagi tadi konsepnya Zero Trust. Apa sih Zero Trust sebenarnya? Zero Trust itu istilahnya yang happen banget 1, 2, 3 tahun lalu waktu pandemik itu. Waktu pandemik, wah happen banget. Zero Trust harus pakai Zero Trust, company A, company B, company C. Jadi sebenarnya Zero Trust itu sebuah konsep atau strategi keamanan cyber untuk menghilangkan rasa percaya. Apapun, mau percaya terhadap data, percaya terhadap user, jaringan, atau apapun. Simpelnya gini Mbak, kalau misalkan agak sedikit bingung. Saya punya keluarga, ayah, ibu, anak, istri, suami, dan lain-lain. Anggota keluarga saya itu mau masuk rumah. Tapi dengan adanya konsep Zero Trust ini, saya nggak percaya tuh itu benar-benar anak saya, istri saya, suami saya, atau orang tua saya, atau bukan. Kalau dia belum menunjukkan identiti, asli dia itu keluarga saya. Oke? Jadi itu konsep Zero Trust. Jadi tidak percaya apapun, walaupun itu keluarga saya, walaupun itu employee multipolar contohnya, saya harus menunjukkan dulu identitinya apa sebenarnya yang harus kita verifikasi terlebih dahulu. Identitinya berupa macam-macam? Yes, exactly. Balik lagi kalau ke sisi bisnis, ini nih apa sih yang diharapkan oleh organisasi kalau dia menggunakan CIAM? Oke, jadi ini ya, apa namanya, ujung-ujungnya pasti ke customer-nya dia. Ya, gimana caranya si organisasi itu memberikan customer experience yang baik. Jadi utamanya yang diharapkan itu pastinya adalah customer satisfaction-nya meningkat. Gitu. Jadi si customer itu merasa puas dengan layanan digitalnya, customer itu juga merasa puas, bahkan mulai dari pengalaman dari registrasi, login gitu ya, gitu. Itu customer puas. Dia merasakan bahwa loginnya enak, loginnya nyaman gitu ya, dan sense of security sekali lagi gitu ya. Dia si customer itu harus mendapatkan bahwa ini feeling gitu, kalau wah ini data saya aman nih di sini. Data saya aman ketika saya menggunakan layanan digital ini. Ya, jadi customer satisfaction itu pastinya salah satu harapannya. Kemudian juga ya pastinya customer retention juga gitu. Ya, jadi ya seperti kayak drama yang saya ceritakan di awal tadi gitu kan. Ya ini kan berarti kan customer retention-nya kan nggak jalan. Customer-nya pergi begitu gitu. Nah, jadi tentu ini kan ini kan kerugian bagi organisasi kalau misalnya customer-nya pergi. Customer-nya udah memilih untuk nggak mau lagi berbisnis sama dia gitu. Nah, jadi ya ini dia customer retention, tentunya juga ini yang diharapkan ya dari penerapan CIAM gitu. Jadi
dengan customer experience yang baik, si customer merasa nyaman, akhirnya customer pun juga betah di situ gitu ya. Retention rate-nya juga bagus. Dan satu lagi juga customer acquisition pastinya. Nah, ini juga yang jadi pastinya jadi grand plan ya dari setiap business owners, dari setiap bisnis gitu ya. Kalau ya mendapatkan customer lebih banyak. Jadi dengan penerapan Ciam yang baik gitu ya. Nah, tentunya juga layanan digitalnya juga akan semakin menarik gitu ya untuk bagi customer-customer yang existing ya, maupun juga customer-customer yang ada di luar yang sedang mempertimbangkan untuk ikut layanan digital ini gitu ya. Jadi layanan digitalnya menarik, user experience-nya bagus, UI-nya mantap gitu ya. Terus juga proses registrasinya nggak sulit, tapi saya juga aman. Nah, nih seperti itu gitu. Nah, jadi itu setidaknya ketiga ini yang diharapkan. Karena balik lagi, walaupun tadi yang keluar satu, itu kita nggak tahu tuh yang tadi satu keluar ceritanya ke yang lain gimana. Itu dia. Kalau bagus bisa, jadi nggak ambil, kalau misalnya bagus justru ngajak. Nah, iya benar. Tadi harapan. Tapi impact spesifiknya apakah sesuai harapan kalau mengadopsi Ciam? Nah, ini kan mungkin banyak ya, tapi kalau dari sisi Ciam IBM seperti apa Pak impact-nya? Oke, untuk menjawab hal tersebut kita memiliki pendekatan. Kita memiliki beberapa pendekatan dengan adanya building block. Pertama, kita ada yang namanya capture. Pertama, capture itu di mana suatu organisasi menangkap informasi sedetail-detailnya dari customer. Oke. Yang kedua itu adalah engage. Engage itu menyangkut hubungan yang berulang. Ketika misalkan business owner itu dia pengen tahu nih, kesukaannya apa sih dan lain-lain. Oke, dan juga menyangkut authentication terkait security. Contohnya ibaratnya mengaktifkan single sign on yang sebelumnya saya jelasin. Saya misalkan punya beberapa company, terus juga saya login, saya bisa login di mana aja. Itu namanya SSO, single sign on. Dan juga bisa menerapkan MEV, multi-factor authenticator. Contohnya saya tadi datang ke office ini untuk podcast, saya ditanya security, masuk lagi, saya ditanya lagi oleh resepsionis. Itu yang dimaksud dengan MEV. Dan yang ketiga adalah manage. Manage itu gimana caranya saya membantu user untuk mengelola identitas mereka sendiri setelah mereka terlibat dengan suatu sistem tersebut. Contohnya pelanggan atau user tersebut dapat melakukan edit profile, update profile, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah admin, menyangkut manajemen operasi solusi itu sendiri ya. Contohnya customer dapat mengatur profile itu sendiri related dengan identity dan privacy. Ya, mungkin itu unique value IBM Security Ciam yang dapat kita berikan kepada customer. Menarik ya Pak, didetailkan dan balik lagi sesuai harapan jadinya ya. Sesuai harapan ya, jadi menariknya juga ini ya, apa namanya, solusi IBM untuk Ciam ini itu udah mengcover mulai dari pengalaman user ketika onboarding, kemudian masuk kepada login, ya. Tetapi kemudian ini semuanya juga ada mekanisme untuk di-manage. Gitu, di-manage dan juga ya dikelola dengan baik lah begitu kalau misalnya kita mau introduce change atau bagaimana seperti itu. Dan satu, kembali lagi kepada challenge kita di awal, kita harus dapat mengelola end-to-end. Oh iya, yang tadi end-to-end yang tadi self-registration sampai mereka selesai, sampai business owner-nya pengen tahu nih mereka itu kesukaannya apa sih. Dan kita bisa menerapkan buat strategi selanjutnya. Yes, agree. Oke. Wow. Baik, permasalahannya ada, tapi solusinya juga ada dari IBM. Tapi pertanyaan yang sering muncul, ini implementasinya gimana nih? Kadang-kadang ini jadi fokus juga ya. Berapa lama estimasi waktu yang diperlukan mulai dari assessment sampai dengan UAT? Bagaimana nih? Pertanyaan yang menarik sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal waktu implementasi, ini tentu akan sangat tergantung dari seberapa rumit use case-nya, ya, atau lebih tepatnya akan seberapa rumit penggunaannya nanti, kasus penggunaannya begitu. Nah, jadi kalau misalnya bisnis satu dengan bisnis yang lain pasti kan akan berbeda gitu ya, proses bisnisnya maupun juga proses registrasi, proses login pasti akan berbeda begitu. Nah, jadi seberapa kompleks atau seberapa banyak step-step yang diperlukan ketika customer itu akan login, akan registrasi. Nah, ini juga tentu akan berpengaruh dari pada saat nanti kita melakukan implementasi.
gitu. Nah, jadi pasti akan berbeda-beda untuk setiap organisasi, setiap bisnis, bahkan setiap industri itu juga pasti akan berbeda-beda gitu. Tergantung dari regulasi yang berlaku tentunya untuk dari sisi cyber security, khususnya access management. Nah, tapi kemudian juga saya juga perlu sampaikan di sini juga bahwa solusi IBM Ciam ini ya, ini bukan solusi yang baru beredar di pasaran ya. Ini solusi yang sudah lama ya, dan ini adalah solusi yang terus mengalami update. Ini adalah solusi yang terus-menerus diperbaharui, dan ini adalah solusi yang sudah melalui berbagai proses tahapan research yang panjang gitu ya. Jadi dia sudah dibuatkan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu kompleks ya untuk diterapkan, tidak juga terlalu kompleks untuk dikonfigurasikan, tidak juga terlalu kompleks juga untuk disesuaikan dengan kebutuhan berbagai macam bisnis seperti itu. Gitu. Nah, itu dari sisi produknya. Tapi dari sisi kaminya, Multipolar Technology sebagai pihak yang melakukan implementasi, ya, kami juga sudah punya pengalaman untuk implementasi produk IBM Ciam ini, gitu ya. Jadi kebetulan kami punya pengalaman itu untuk implementasi di salah satu bank terkenal di Indonesia, gitu ya, dengan use case yang juga cukup kompleks, gitu. Ya, jadi setidaknya ketika ada project implementasi gitu ya, kami punya gambaran apa yang harus kami lalui, apa yang harus kami kerjakan, dan kami juga punya pengetahuan terhadap produknya juga, produk IBM Ciam ini. Jadi itu akan sangat membantu kami untuk mengoptimalkan waktu maupun juga proses pada saat tahapan implementasi. Pengalaman guru terbaik ya Pak ya. Yes. Nah, setuju. Ini why IBM, why Multipolar Technology dari sisi Bapak. Kalau dari sisi IBM, Pak Alan, kenapa? Why IBM? Why Multipolar Technology? Oke, pertama kenapa harus pilih IBM? IBM salah satu company terlama. Contohnya di Indonesia itu sekitar lebih dari 50 tahun IBM berdiri di Indonesia. Oke. Yang kedua, IBM sangat memiliki banyak sekali expertise untuk khususnya untuk research and development. Dan yang terakhir adalah IBM sangat banyak sekali memiliki customer yang sudah menggunakan IBM Ciam terutama. Oke. Dan juga kenapa sih harus memilih Multipolar? Jangan main-main, Mbak. Multipolar Teknologi itu pertama sebagai platinum bisnis partner kita tuh sejak 2014. 9 tahun bayangin, Mbak. Jadi bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 9 tahun relasi yang kita bersama bareng bangun dari 2014. Dan juga yang kedua adalah Multipolar Teknologi memiliki tim yang handal dan spesifik, khususnya untuk industri teknologi security. Dan yang terakhir adalah Multipolar memiliki pengalaman yang sangat luas, khususnya IBM IBM Ciam. Oke, sehati ya Pak. Mungkin begini dulu. Iya, pasti. Ya gini kali ya. Sudah sehati ya. Iya. Ya mungkin menurut saya bagi customer juga tidak perlu khawatir akan elektabilitas dan capabilitas ketika menggunakan services dari Multipolar Teknologi. Ya. Mantap. Ini kalau kita terusin kayaknya nggak selesai-selesai ya, ini bisa jadi kayak series Korea ya. Karena kalau untuk bahas teknologi ini, solusi ini panjang karena kayak setiap orang juga berbeda-beda. Untuk itu kita membuka saluran komunikasi tentunya untuk techliners yang ingin berdiskusi, membahas solusi ya permasalahan para techliners nih di perusahaan-perusahaannya. Ini kita buka saluran komunikasi melalui email ataupun telepon yang tentunya bisa dilihat di kolom deskripsi. Akhir kata tentunya sekali lagi thank you so much Pak Hansen dari Multipolar Technology. Thank you juga Sandra. Thank you juga Pak Alan dari IBM Indonesia, pembahasannya seru banget. Dan tentunya untuk techliners jangan lupa like ya, tentunya jika dirasa bermanfaat. Kalau misalnya ada ide-ide hal-hal lainnya yang harus kita bahas di podcast kali ini, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan informasi terkini tentunya dari podcast kita kali ini. Akhir kata, stay safe, stay produktif, stay healthy, dan tentunya salam teknologi. Cheers! Wow!